Para sahabat, kita tahu Marhenisme itu bisa disebut sebagai ideologi dan teori yang diciptakan oleh Bung Karno hasil dialektika pemikiran kritis beliau terhadap realitas dan teori atau antara narasi kecil dengan narasi besar. Narasi kecilnya karena beliau melihat seorang petani wong cilik bernama Marhen yang petani gurem lah ya. Pada zaman itu udah ketemu petani gurem itu. Yang ya tanahnya sedikit ya, yang tidak bisa disebut sebagai farmer tapi peasant ya. Ya begitulah, kita tahulah petani gurem yang hidupnya ya sengsara, dan itu menghasilkan satu keperpihakan Soekarno kepada wong cilik, kepada Marhen itu. Beliau juga belajar Marx, teori yang sangat kritis, yang berpihak pada rakyat juga. Teori yang dibangun Karl Marx untuk mengkritisi bahkan melawan kapitalisme yang melakukan dominasi dan eksploitasi terhadap proletar, baik petani maupun buruh. Gitu. Nah, Soekarno belajar Marx tetapi tidak menjadi Marxis. Ini beda dengan Naidit, Naidit yang betul-betul Marxis, belajar Marx sekaligus Marxis lalu menjadi komunis. Saya pernah menyampaikan kritik begini, ini kaum komunis, kaum Marxis, Aidit, ini berpihak pada rakyat, cinta pada rakyat tetapi anti sosial, anti masyarakat. Ya. Nah, kalau Marhenisme ini bisa kita urai lebih jauh. Ini proses indigenisasi. Soekarno tidak mau menjadi Marxis, tetapi ya kita kontekstualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kenapa beliau juga menghadirkan konsep gotong royong. Tentu konsep gotong royong atau kerjasama ini ya tidak begitu banyak dikenal oleh Marx ya, meskipun Marx tentu mengajarkan bagaimana para buruh itu harus mengorganisir diri untuk melakukan revolusi. Ya, memang ini ada satu kata revolusi ini yang memang dipakai oleh Bung Karno dan beliau dijuluki sebagai Panglima Besar Revolusi. Tetapi kenapa beliau menghadirkan konsep demokrasi terpimpin, konsep gotong royong yang dua-duanya itu berasal dari kehidupan masyarakat desa. Jadi artinya Marhen ini selain dia sebagai wong cilik yang nanti akan menjadi soko guru revolusi, tetapi juga menjadi wong desa. Petani wong desa yang bergaul, bermasyarakat dengan masyarakat setempat, dengan desa, dengan kepala desa, dengan kiai, dengan yang lain-lain. Nah itulah ciri khas yang artinya kita bisa belajar berbagai macam teori yang datang dari barat tetapi tetap dikontekstualisasi dengan dunia kehidupan kita. Dan oleh karena itu pada kesempatan kali ini penting kita itu mengkaitkan antara Marhenisme dengan berdesa. Di satu sisi bagaimana desa itu berorientasi pada Marhen, di sisi lain bagaimana Marhen itu juga berdesa dan itu kenyataannya seperti itu. Kalau kita berbicara tentang desa hanya dalam pengertian SDGs desa, program dana desa, atau hanya menjalankan program-program dari atas, maka desa itu akan semakin jauh dari Marhen. Tidak akan berorientasi pada nasib petani kecil atau wong cilik. Jadi artinya desa ini ya tidak hanya ngomong soal pirukunan, tapi juga berbicara tentang kehidupan dan penghidupan. Terutama wong cilik atau Marhen itu ya, yang kalau bahasa sekarang tidak punya sawah, tidak punya cangkul, buruh tani ya.
Nah, bagaimana desa mengorganisir buruh tani atau tani gurem dan sebagainya. Ini yang saya kira menjadi poin penting kalau kita bicara soal penghidupan desa. Ya, jadi desa mengarah ke sana. Kalau desa menggunakan uang habis untuk stunting, untuk target-target mengejar angka, infrastruktur, maka ya desa itu hanya menjadi pos proyek. Atau istilah teman saya hanya menjadi pos administrasi, tetapi tidak bisa memberikan sentuhan penghidupan pada ini ya, pada marhen. Yang ini sebenarnya merupakan ini ya, subjek utama atau penghuni utama rumah besar bernama desa. Jadi artinya ya kalau desa itu tidak punya manfaat untuk marhen ya tidak ada gunanya. Percuma kalau desa itu hanya digunakan untuk melayani menteri, untuk pertunjukan data, itu nggak ada gunanya. Harus punya dampak penghidupan bagi marhen. Nah sebaliknya yang marhen itu bisa menjalankan dua sisi. Yang satu sisi bisa membuat serikat petani misalnya, melakukan praktek sosiologis, membentuk masyarakat atau civil society dalam rangka untuk memperjuangkan hak-hak mereka di hadapan pemerintah, entah memperjuangkan kemandirian pangan, kedaulatan petani dan sebagainya. Tetapi di sisi lain mereka juga bisa melakukan praktek community atau membentuk bergabung dalam kelompok tani. Tapi maksud saya bukan kelompok tani abal-abal untuk nyari uang ya, bukan. Tetapi ya ini untuk membangun kerjasama. Sesama petani, sesama tetangga, karena memang petani itu ya nggak bisa lepas dari community ini. Entah itu untuk keperluan birukunan atau kerjasama, solidaritas. Kalau ada banyak kesulitan ya community atau komunitas atau masyarakat setempat ini bisa menjadi katarsis atau menjadi katu pengaman bagi para petani ini. Karena nggak mungkin seorang keluarga petani kalau menghadapi masalah akan ditangani sendiri ya. Itu tidak mungkin ya. Karena itu ya itulah bagian dari berdesa. Jadi kaum marhen berdesa, desa ya berorientasi pada marhen. Ya maksud saya ini bukan marhen lalu saya hanya mengambil posisi untuk partai PDI Perjuangan, bukan begitu ya. Yang saya nilai ya para santri yang hijau, yang rakyat jelata, yang petani, itu sebenarnya juga kategori marhen. Jadi artinya ini bukan semata-mata ini untuk keperluan politik mobilisasi, bukan begitu. Tetapi poin saya, bagaimana desa itu memberi manfaat untuk kehidupan dan penghidupan bagi wong cilik ya, bagi para petani yang tidak punya sawah atau petani yang gurem-gurem tadi ya, dengan kebijakannya, dengan uangnya dan sebagainya. Misalnya ada keperluan saluran irigasi misalnya, ya ini kan banyak kisah bagaimana petani itu menyampaikan aspirasi kepada kepala desa. Ada yang melalui musyawarah desa, ada yang datang ke rumah kepala desa untuk menyampaikan aspirasi irigasi. Kemudian juga ada yang penting itu bagaimana mengorganisir lahan-lahan yang sempit ini menjadi pertanian kolektif. Nah ini ya, yang ini artinya bisa membuat transformasi dari sekedar bison ya, tapi menjadi farmer. Ini tantangannya, yang ini belum bisa berjalan dengan baik ya. Jadi ini dulu yang selalu banyak dipikirkan oleh salah satu anggota Pansus RUU Desa, Pak Toto Daryanto. Ini banyak berkisah dengan itu, artinya desa itu bisa melakukan pengorganisasian itu, dan yang juga tidak kalah penting BUMDesa ini ya. Jadi BUMDesa yang memfasilitasi, mengkonsolidasi rakyat, terutama yang marhen dalam berproduksi dan berdistribusi ini menjadi penting. Jadi artinya ya BUMDesa ini tidak hanya sekedar bisnis biasa, seperti orang toko kelontong, ya bukan. Tapi punya spirit marhenisme tadi. Jadi BUMDesa ini kan dikasih semangat kekeluargaan gotong royong yang berpihak pada marhen itu. Jadi artinya
Kalau kita hanya BUMDes hanya mendatangkan uang yang besar, tetapi tidak sanggup mengorganisir marhen, mengkonsolidasi marhen untuk meningkatkan aset mereka menjadi capital, gitu ya, itu istilahnya kelasnya masih kelas bawah. Jadi belum naik kelas gitu ya. Jadi poin saya para sahabat ini pertemanan, persahabatan itu, dan maksud saya prioritas utama desa itu ya melayani itu. Memang titipannya banyak sekali. Desa akan menghadapi banyak titipan, masukan, entah konsep inklusi, lalu orang bilang tentang ada lansia, ada difabel, ada stunting, ada macam-macam gitu ya. Tetapi yang paling hakiki desa yang tadi ya, desa yang berpihak pada marhen, pada wong cilik, sehingga desa tidak hanya berguna untuk merajut masyarakat setempat, ya, tetapi desa juga berguna bagi wong cilik untuk memberikan ya kehidupan dan penghidupan yang lebih bermakna, dan dari situ desa bisa menjadi kekuatan untuk memberikan kemakmuran. Jadi tidak hanya soal infrastruktur atau hal-hal yang kita bicara kesejahteraan, tetapi mengabaikan kemakmuran. Itu nanti akan hanya merawat apa yang saya sebut dengan miskin bersama. Jadi ini ada desa itu merawat subsistensi, orang-orang itu hanya bertahan, desa punya uang lalu dibagi-bagi untuk stunting, untuk ini, untuk itu gitu ya. Itu mungkin sejahtera ya, sejahtera. Saya kasih tanda petik meskipun ini masih perlu diperdebatkan, tetapi dia tidak akan memberikan sumbangan terhadap kemakmuran yang lebih bermakna.